warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kompos 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akhlak terhadap Allah, Orang Tua, dan Guru. Di sini saya akan menjelaskan materi A, yaitu pengertian akhlak terhadap Allah, orang tua, dan guru. Pertama, pengertian akhlak terhadap Allah ialah suatu sikap yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk terhadap Allah SWT sebagai Sang Kholik. Titik tolak akhlak terhadap Allah ialah pengakuan dan kesadaran bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kedua, pengertian akhlak terhadap orang tua ialah suatu sikap menghormati dan menyayangi mereka dengan sopan santun dan berbakti kepada keduanya, baik yang masih dalam keadaan hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ketiga, pengertian akhlak terhadap guru ialah suatu sikap atau perilaku baik yang muncul dari seorang siswa sebagai pelajar kepada guru sebagai pengajar, tanpa dipikirkan ataupun tanpa dipertimbangkan untuk melakukan hal baik tersebut. Guru ialah orang yang mendidik murid-muridnya agar menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan yang diridhokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah mewajibkan kita untuk mematuhi kedua orang tua, seperti itu pula kita diwajibkan untuk mematuhi perintah daripada guru, selama perintah guru itu tidak melanggar dari syariat agama. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang B, yaitu cara atau adab berakhlak kepada Allah, orang tua, dan guru. Adab kepada Allah. Yang pertama yaitu iman dan tidak kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk beriman kepadanya dan kepada perkara-perkara yang wajib diimani. Yang kedua yaitu syukur dan tidak kufur nikmat. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya sangat banyak. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba untuk mensyukurinya adalah dengan mengakui bahwa nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu taat dan tidak bermaksiat, yaitu selalu berusaha menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Adab kepada orang tua. Yang pertama yaitu mendengarkan perkataan orang tua. Yang kedua yaitu berkata halus dan mulia kepada orang tua. Yang ketiga yaitu kita harus menjaga dan merawat kedua orang tua kita. Adab kepada guru. Yang pertama yaitu murid harus mengikuti guru yang dikenal baik akhlaknya, tinggi ilmunya, dan keahlian, beribawa, santun, dan penyayang. Ia tidak mengikuti guru yang tinggi ilmunya tetapi tidak soleh, tidak waras, atau tercela akhlaknya. Yang kedua yaitu murid senantiasa berbicara dengan santun kepada gurunya. Yang ketiga yaitu murid senantiasa mematuhi perintah yang diberikan oleh gurunya. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan menjelaskan dalil tentang kewajiban kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, dan juga kepada guru kita. Sebenarnya banyak dalil yang berbicara tentang kewajiban berakhlak kepada Allah, kepada orang tua, dan juga kepada guru. Apalagi dalam Al-Quran, pasti banyak yang berbicara demikian. Apalagi berbicara akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu banyak sekali. Tentu banyak kita ketemui apabila kita membaca Al-Quran, pastilah kita temui banyak ayat yang berbicara tentang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua, dan juga kepada guru. Sebut saja pada surah An-Nisa ayat 36,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil janbi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan yang lainnya, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, kepada kerabat-kerabatmu, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin, dan kepada tetangga yang baik, yang dekat maupun yang jauh, kepada teman sejawat atau sahabat kita, kepada ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh innallaha, sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Dan ada juga ayat yang lain yang sering kita dengar, bahkan sudah sering kita hafalkan, yaitu pada surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dari ayat tersebut kita mendapatkan atau kita bisa menangkap 2 poin utama, yaitu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak menyekutukannya dengan yang lain, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhadap kedua orang tua kita berbuat baik, berbakti, berkata-kata dengan yang baik-baik, yang sopan, yang tidak menyakitkan hati kedua orang tua kita. Kemudian berakhlak kepada guru kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi laisa minna man lam yajal kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqi. Di situ dikatakan laisa minna, tidaklah bagian dari golongan kami, man lam yajal kabirana, orang yang tidak menghormati yang lebih tua darinya, wa yarham saghirana, yang tidak menyayangi yang lebih muda atau yang lebih muda di bawahnya. Kemudian wa ya'rif li'alimina haqqi, yang tidak mengetahui hak-hak daripada ulama. Yang tidak mengetahui hak daripada ulama. Apa itu hak ulama? Hak ulama yaitu dihormati, berbakti kita kepada ulama. Itu hak daripada ulama. Maka dari hadis ini sudah dapat kita ketahui bahwa kita itu harus berbakti atau berakhlak kepada guru-guru kita. Demikian pembahasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Said Dargazi akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni dari kelompok 9 dalam pembahasan adab dalam menuntut ilmu. Nah, kawan-kawan, sama-sama kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kita umat muslim, baik ia laki-laki maupun perempuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kamu ilmu itu dari buayan lahir sampai kamu meninggal nantinya. Nah, begitu pentingnya dalam menuntut ilmu. Nah, kawan-kawan, dalam menuntut ilmu ada hal yang paling penting bagi kita untuk menuntut ilmu, yakni adab. Sebagaimana kisah pula murid Imam Malik pernah berkata, saya pernah belajar kepada Imam Malik, dan saya pernah belajar kepada Imam Malik tersebut selama 20 tahun. Di dalam 20 tahun tersebut, 18 tahun saya hanya belajar adab dan 2 tahun saya hanya belajar ilmu.
Karena ilmu Imam Malik bisa saya dapatkan kepada orang lain, tetapi adab kepada Imam Malik tidak dapat saya dapatkan kepada orang lain. Masya Allah, begitu pentingnya adab dalam menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata, al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Nah kawan-kawan, ada juga kisah seorang kiai atau ustadz yang lupa kepada gurunya atau tidak beradab kepada gurunya. Sebagaimana ketika ia berdakwah ke tempat orang lain, akan tetapi ia mencela mencemooh gurunya, maka di tempat tersebut ia hancur. Dalam artian ia tidak bisa berkata sepatah kata pun, hilang ilmunya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Begitu pentingnya adab dalam menuntut ilmu dan dalam berilmu. Kita harus beradab kepada guru kita. Ketika kita tidak beradab kepada guru maupun orang yang memberikan ilmu kepada kita, maka hidayah ilmu yang diberikan oleh Allah akan dicabut kepada kita. Di dalam kitab Muta'alim juga ada pembahasan dalam adab menuntut ilmu. Yang pertama ialah kesabaran, mempunyai guru yang alim, dan musyawarah. Baiklah, sekian pembahasan saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.